Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisni Mailinia dari jurusan Desain Komunikasi Visual, NIM 20186200057. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil perancangan media promosi objek pariwisata Taman Kelinci Rawaborang di Palembang. Taman merupakan suatu tempat di mana perpaduan antara material lunak atau keras yang kemudian menjadi satu dan dibuat oleh manusia sehingga berupa menjadi sebuah tempat yang dimana sebagai fungsi tempat rekreasi, tempat hiburan, tempat edukasi, dan tempat lainnya. Rumusan masalah: bagaimana merancang sebuah media promosi objek wisata yang baru sehingga baik bagi perusahaan tersebut dan mampu meningkatkan kualitas sarana dan pelayanan yang lebih baik lagi sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari perancangan media promosi ini yaitu agar dapat menciptakan sebuah wisata yang baik dan mampu dikenal oleh masyarakat luas. Tujuan manfaat dari perancangan media promosi ini bagi penulis yaitu agar dapat mengajarkan kepada penulis untuk mengembangkan dan menerapkan keterampilan dalam mengorganisasi dan menyajikan data secara fakta dan jelas sesuai dengan sistematis, sehingga dapat menerapkan ilmu dan membuka pengetahuan luas bagi masyarakat luas. Kemudian manfaat bagi objek wisata yaitu dapat menciptakan sebuah wisata yang baik, meningkatkan pelayanan, kualitas dan sarana dan mampu dikenal oleh masyarakat luas, dan juga dapat meningkatkan kualitas dan jumlah pengunjung. Manfaat untuk ilmu desain komunikasi visual yaitu ilmu yang diterapkan terhadap di perkuliahan terkait dengan ilmu desain komunikasi visual, yaitu ilmu yang diterapkan semoga nanti dapat bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat. Tinjauan ide perancangan. Di dalam tinjauan ide perancangan ini terdapat karya terdahulu dan karya sejenis, di mana karya terdahulu yaitu hanya menggunakan banner dan karcis saja, di mana itu sangat memprihatinkan sekali, sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui apa itu Taman Kelinci Rawaborang. Kemudian karya sejenis. Terdapat juga rumah kelinci yang berada di Lemabang, tepatnya di Kecamatan Kalidoni, yang dimana di sana terdapat juga beberapa kelinci sebagai tempat hiburan. Selain tempat hiburan, di sana juga ada sebuah tempat yang menyajikan sebagai salah satu fungsi komersial, atau selain tempat hiburan, di sana juga menjual berbagai macam jenis kelinci. Analisis data. Di dalam perancangan kali ini saya menggunakan analisis 5W plus 2H dan ISAS. 5W plus 2H yaitu what? Apa masalahnya? Masalah di dalam perancangan kali ini yaitu belum komunikatifnya atau informasi yang disampaikan, atau juga media yang digunakan sebelumnya hanya menggunakan banner dan karcis saja sehingga masyarakat belum banyak mengetahuinya. Siapa target audiensnya? Target sasaran di dalam perancangan kali ini yaitu semua kalangan masyarakat. Tetapi untuk yang lebih primernya yaitu
kalangan remaja dan anak-anak, di mana kedua ini lebih dominan, lebih datang ke wisata tersebut. When? Kapan promosi dijalankan? Promosi ini dijalankan ketika berlangsungnya beberapa event yang berkaitan dengan dunia hewan atau makanan tradisional. Dan di mana akan dipromosikan? Media promosi ini akan dipromosikan di berbagai tempat yang berada di kota Palembang, terutamanya yaitu di tempat jalan-jalan umum seperti rumah makan atau bahkan mungkin jalan raya, mal, tempat ibadah, dan lain-lain. Kemudian, why? Mengapa masalah ini terjadi? Masalah ini terjadi karena informasi yang disampaikan juga kurang informatif dan komunikatif, sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahuinya, dan juga media yang digunakan juga hanya menggunakan banner dan karcis saja. Kemudian dengan metode apa sebuah permasalahan ini dirancang, yaitu dengan metode ISAS. Kemudian how much, berapa banyak biaya yang diperlukan dan waktunya. Untuk biaya yang diperlukan yaitu sekitar 12 juta dan waktu yang diperlukan yaitu sekitar 5 bulan lebih. Yang kedua yaitu metode ISAS. Attention, yaitu yang pertama di mana tertuju pada sebuah foto video yang semuanya berkaitan dengan Taman Kelinci Rawaborang yang kemudian di-share di media sosial. Interest, di mana event-event yang dijalankan juga akan di-share menggunakan media sosial. Search, yang dimana di dalam perancangan media ini yaitu tagline atau mention dari berbagai jenis media sosial akan disebarluaskan kepada masyarakat. Attention, yaitu di mana masyarakat mulai berinteraksi, dan kemudian share, yang kemudian action, yaitu masyarakat juga mulai menerapkan atau mengelola informasi untuk menyebarluaskannya. Dan itu merupakan suatu metode ISAS. Kemudian metode perancangan media, yaitu dalam perancangan kali ini saya menggunakan beberapa media, yaitu yang pertama sound system, di mana alasan saya memilih media ini yaitu karena di wilayah Taman Kelinci Rawaborang tersebut merupakan berada di tempat di pinggir kota Palembang, sehingga letak geografis itu sulit dijangkau oleh masyarakat. Oleh sebab itu, saya menggunakan media ini agar memudahkan masyarakat untuk mengetahui tempat yang akan dituju. Kemudian juga saya menggunakan karcis karena karcis yang dibuat sebelumnya itu juga memprihatinkan, karena ketika dilihat selain secara visual, logo dan outline-nya atau layout yang ada itu juga memprihatinkan. Kemudian saya menggunakan poster. Di dalam media ini saya menggunakan 2 poster, yaitu poster cetak dan poster digital yang akan di-share ke media sosial. Kemudian X-banner saya menggunakan ukuran 600 mm dikali 1600 mm. Dan yang terakhir saya menggunakan brosur, yaitu brosur ini digunakan untuk semua jenis lapisan masyarakat untuk dibagikan, yaitu berukuran A4, kemudian dilipat
menjadi 3. Perencanaan kreatif. Di dalam perancangan kali ini, big idenya saya menggunakan taman kelinci dan tanaman hias Monstera deliciosa. Sesuai dengan temanya dan kondisi di taman kelinci itu yang berkaitan dengan kelinci langsung, yaitu saya masih menggunakan kelinci. Dan sebagai pendukungnya saya menggunakan tanaman Monstera deliciosa yang merupakan tanaman hias yang saat ini disenangi hampir semua kalangan anak muda. Kemudian headline-nya saya menggunakan taman kelinci, subheadline-nya saya menggunakan rawa borang, subheadline-nya saya menggunakan taman kelinci, tagline-nya saya menggunakan ayo bermain bersama kelinci. Kemudian body copy-nya saya menggunakan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan taman kelinci, seperti pelayanan, keuntungan, kemudian sarana, dan lain-lain. Selain itu, untuk color saya menggunakan beberapa macam warna, yaitu perpaduan seluruh warna, entahpun itu merah, kuning, hijau, biru, dan lain-lain, dengan memadukan beberapa warna tersebut. Secara harfiah, ketika dilihat warna tersebut saya sesuaikan sama latar belakang taman kelinci rawa borang, yaitu mengedepankan yang bersifat ceria, edukatif, gembira, kesenangan, dan lain-lain yang berkaitan dengan anak-anak dan remaja. Untuk tipografinya saya menggunakan huruf-huruf sans serif. Kemudian gaya tampilan desainnya saya menggunakan pop art dan Swiss style, di mana kedua gaya tampilan desain ini saya padukan atau saya satukan menjadi satu dengan mengkombinasikan perpaduan antara gaya tampilan desain pop art dan Swiss style yang sesuai dengan latar belakang taman kelinci rawa borang. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.